Hai teman-teman, selamat datang kembali di ruang bacanya Henoh. Hari ini, hari ini hari yang cukup menyenangkan. Di luar tadi agak gerimis, sekarang udah berhenti hujannya. Eh, ruang bacanya Henoh kali ini mau membahas atau mereview sebuah buku yang datang. Tadi sebenarnya ini syuting kedua, teman-teman. Ini syuting kedua. Hena sempat bikin unboxingnya, tapi ternyata kameranya nggak jalan, jadi ya sudah dibaca dulu, kemudian tak review sedikit saja. Review sedikit, ya mungkin review banyak ya, wong iki jalan aku dewe. Ya, hari ini ya, aduh, mana di kursi ini. Oke, hari ini eh Hena akan mereview sebuah buku yang baru saja datang kemarin ya. Kemarin, ya kemarin atau kemarinnya? Kemarinnya karena kemarin itu banyak kerjaan dan agak capek jadi belum bisa bikin ini. Oke, buku ini saya pesan di Tokopedia di lapak Tokopedia namanya Garda Buku kalau nggak salah, namanya Garda Buku. Bentar, cek bener nggak ya? Coba sih. Tokopedia di mau tulisannya. Betul, pengirimnya Garda Buku, tokonya di Tokopedia ya. Datang, jadi waktu itu datang saya lagi ngopi, lagi baca bukunya Mas Rudi yang Wayang Gedok yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Itu sorry. Ya, buku ini adalah buku cara berfokus berfokus ya, berfokus belum fokus ya, ayo fokus lah kok belum fokus ya, sekono lah pokoknya ya. Ini adalah buku Sulukan Cengkok Mangkunegaran, Sulukan Wayang Purwo Cengkok Mangkunegaran, notasi dan cakepan, ditulis oleh S. Darso Martono, disunting oleh Mas Ngabe Eko Prasetyo. Nah, waktu pertama kali saya ngelihat buku ini ya, saya jadi ingat bahwa saya punya buku dan punya filenya. Jadi diktat waktu itu fotokopian ketika saya pertama kali belajar ngelakok wayang gitu. Ketika saya pertama kali belajar dalang, saya dapat kopian diktat sulukan pedalangan sulukan Wayang Purwo Cengkok Mangkunegaran ini ya. Waktu itu masih tulisannya PDMN, Pasinaon Dalang ing Mangkunegaran ya. Masih buku dari PDMN itu cetakannya tuh masih hitam putih semua. Dan saya nanti kita bahas sama-sama. Sudah saya baca tapi harus kita baca sama-sama. Dan waktu itu fotokopian, fontnya udah ya font lama, model font kayak mesin ketik gitu ya, kayak font kayak mesin ketik gitu. Nah, kalau dibaca gitu ya agak gimana gitu, kadang kan bikin capek. Kalau yang udah biasa baca gitu, kayak saya udah biasa baca buku itu, jadi kerasa capek. Kalau nggak capek, tapi kalau yang belum belibet, yang nggak biasa baca diktat itu pasti capek karena banyak hal ya dari font, dari jenis tulisan ya, font jenis tulisan podo. Nah itu dari font, dari spacing, dari tata letak, wah wis. Kalau apalagi itu kan fotokopian ya teman-teman, karena fotokopian itu aduh bacanya capek sekali. Jadi ini dia versi terbarunya diktat BDMN ya, sama sebenarnya. Di sini kan ada S. Darso Martono, salah satu guru sekolah PDMN, telah menulis notasi Sulukan Cengkok Mangkunegaran di belakang ya, di pengantar belakang. Pada tahun 78. Buku ini adalah upaya revisi dalam tata tulis notasi menurut sistem notasi font kepatian yang lazim dipakai di masa kini ya. Editingnya, penyuntingnya Mas Eko Prasetyo, Mas Ngabe Eko Prasetyo. Terima kasih loh Mas Eko sudah mau ngedit diktat itu dan membuat ini jadi lebih mudah dibaca. Nah, untuk itu kita review dulu bukunya supaya teman-teman tahu dan teman-teman kalau mau akses ini sudah tahu isinya buku ini apa. Yang pertama saya harus bilang covernya menarik sekali karena sangat Kadipaten Mangkunegaran sekali gitu. Di sini warnanya hijau ya. Kemudian tulisannya putih dan kuning, hijau dan kuning itu kombinasi pareanom yang sangat Mangkunegaran ya. Kemudian Kresno Mangkunegaran juga ini di depan. Ada logonya ASGA jelas, Akademi Seni Mangkunegaran.
Buku diterbitkan oleh penerbit Garuda Waca tahun 2020. Tulisan S. Darso Martono, suntingan Mas Ngabe Eko Prasetyo. Kemudian ini dia. Daftar isinya ada prawacana, ucapan terima kasih, pendahuluan, kemudian notasi suluan, kumpulan cakapan suluan, dan biodata penyunting. Biodatanya Mas Eko dulu, ya kan? Sebagai seorang guru dalang, sebagai seorang seniman yang cukup menasional dan mendunia itu. Ini dia profilnya Mas Eko, bisa dibaca di belakang ya, bisa dibaca di belakang karena juga ya ngajar gitu kan. Mas Eko ngajar di ASGA, ngajar di beberapa ini juga perguruan tinggi juga. Oke. Yang jelas ini kita baca masuk ke prawacananya. Ini adalah upaya oleh Mas Eko, gitu. Upaya oleh Mas Ngabe Eko Prasetyo atau penyunting buku ini, penyunting tulisan tadi itu, diktatnya yang disusun oleh S. Darso Martono supaya bisa dibaca dan dilihat dan menjadi bahan belajar yang lebih gampang untuk generasi sekarang yang kenalnya font itu sudah kenal font kepatihan. Ya, yang mana font kepatihan itu adalah font yang teman-teman, font yang gampang lah kalau dibaca, kalau dibilang kalau dibilang untuk teman-teman sekarang, teman-teman yang belajar pedalangan sekarang, apalagi generasi-generasi saya dan usia di bawah saya, itu pasti lebih kenal font kepatihan dan itu nyaman untuk dibaca. Nah, ini font kepatihan dipakai oleh Mas Eko di buku ini gitu. Lebih gampang untuk dibaca jelas daripada yang diktat itu. Nah, satu hal sebetulnya ketika buku ini datang saya agak terkejut gitu. Di buku ini ukurannya sekitar ukuran A5 kalau saya nggak salah. Semoga saya nggak salah, ukurannya A5. Waktu datang pertama paket datang itu saya langsung WA yang sudah membaca buku ini terlebih dahulu. Si Brian Bramantio Bagaskoro atau Brian Jrit kalau di Instagram, nanti saya cantumin ya. Itu bilang, kan tak WA, bro ini bukunya emang cilik gitu kan. Brian menjawab, iya bang ya. Segede buku Naruto, gedean dikit dari buku Naruto, komik Naruto gedean dikit. Saya langsung batin, ya bener kalau ukuran ini, karena waktu itu masih di amplop ya, masih di amplop, packingnya bagus banget gitu, masih di amplop. Nanti saya coba cantumin gambarnya gitu. Mungkin di sini nih nanti keluar gambarnya ya, di sini masih di amplop rapi dengan plastik itu, kok gini gitu kan, kok ada ini ya, ada buku kok kecil bukunya, tapi ya memang yang aslinya yang diktat itu saya dapat juga ukurannya segini, A5 ini. Ya mari kita coba lihat isinya itu gimana. Oke, isinya yang pertama ucapan terima kasih sudah, prawacana sudah, kemudian pendahuluan ini sekilas soal pedalangan gagrag Bangunagaran. Kemudian urutan suluannya 6 ageng, 6 wantah, juga keloloran, bla 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 gitu ya. Songo juga begitu, ada sendon, ada patetan, sendon, kemudian odo-odo, menyuruh juga patetan, sendon, odo-odo. Jadi selalu kalau yang 6 strukturnya struktur seperti di Pakliran, patetan, kemudian odo-odo, baru nanti ada sendon. Nah, oke. Kita buka dari yang konten untuk, ini kalau bicara yang untuk pendahuluan, fontnya enak dibaca ya teman-teman, dan sebelum jauh melangkah, kertasnya kesukaan saya jenisnya. Ini juga kertas depan, enak, made, nggak glossy, dibaca jadi nggak balik-balik gitu. Yang dalamnya itu kertas yang saya nggak tahu jenisnya apa ini kertasnya. Selain fontnya enak dibaca, kertasnya warnanya agak kuning coklat gitu, jadi nggak putih banget. Dan ini kalau dibaca enak banget, nggak capek di mata. Kadang kan ada yang kertas putih banget itu, yang HVS yang putih banget, ketika dibaca itu bikin sakit mata. Ini enggak. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Dan ini dijelaskan teman-teman di sini. Misalnya fungsi sendon rencasih untuk apa? Arjuna setelah perang kembang. Kemudian sendon
apalagi Turu Turu Songo, adegan sedih, Sastra Datan Songo untuk adegan apa, kemudian eh Odo-odo Manyuro Jangkep, suasana sereng, bla 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 gitu. Jadi kayak Padat Teduh fungsinya untuk apa, jadi itu sudah dijelaskan di pendahuluan ya teman-teman, fungsi-fungsi suluannya. Kemudian ini ada titilarasnya, ya. Jadi ada barang jonggo dodo limo enam barang alit manis, gitu. Biasa ya. Ini sama seperti yang di diktatnya yang zaman dulu itu. Notasi suluan bagian 46. Nah, ini dipisah langsung. Kalau dulu cuma ditulis kayak jadi heading gitu di diktatnya, heading patet 6. Nah, bawahnya langsung patet 6 ageng. Nah, di sini ada patet 6 ageng, wetah dan ageng gitu ya. Jadi patet 6 ageng itu yang pakai setelah ompa ada cawing sinawung. Nah, itu ada. Nah, ini full dari dengan cakapan leng-leng ramyan ingkang sasongko kumenyar mangreng mingpuri bla 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 ya. Nah, perbedaannya adalah di sini sudah pakai font standar, font kepatian. Ayo fokus, 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 fokus. Wah, ben kayak beauty vlogger piye to carane? Kok ra iso fokus ya? Iki. Nah, ini ginilah. Nek ra iso fokus ya maafkan, keterbatasan kamera. Oke. Bisa nggak ya kalau fokus gini? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Udahlah. Pokoknya gitu. Fontnya lebih enak, terus spacingnya juga lumayan enak antara apa cakepan dan notasi itu pas gitu ya, jadi nggak pusing, nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu capek. Kemudian di sini ada tambahan, kalau dulu cuma ada Odo-odo Giriso di 6, sekarang ada Odo-odo Giriso juga tambahan dari Mas Eko Prasetyo ya. Sip. Kemudian tambahan-tambahan sama nih, ada penanggalan, kemudian ya. Nah, ini mungkin masuk di, ya karena saya sudah sempat sekilas baca tadi, menarik overall untuk font, cukup menarik sekali karena gampang dibaca, cuman gitu, kayak di sini nih sendan penanggalan, karena font yang pakai kepatihan dan spacingnya cukup besar gitu, akhirnya penanggalan itu terpotong menjadi 2 halaman. Nah, terpotong jadi 2 halaman gini, membuat kadang kalau untuk yang baru belajar ya teman-teman, yang baru belajar itu kadang bingung gitu loh. Kalau harus lihat halamannya itu bolak-balik gini ya. Kalau misalnya halamannya langsung jadi satu, jadi halaman ini mungkin diperbesar bukunya di ukuran B5 mungkin bukunya Mas Rudi ini misalnya ya. Buku ini gitu kan, ini perbandingannya, ini bukunya Mas Rudi kemarin, ini bukunya Mas Eko, itu ukurannya jadi kalau lebih gede sedikit itu lebih enak, atau mungkin malah sebesar buku ini. Coba saya ambil, sorry kebak dodoku, sebesar buku ini, Dharma Patanjala ini. Nah, ini mungkin ini kan A5 ya si buku ini kan separuhnya, jadi ini A4 nih Dharma Patanjala ini A4, ini kan cuma separuhnya. Nah, kalau ini bikin dia jadi A4, mungkin suluannya jadi lebih apa ya? Lebih enak dibaca gitu loh. Gede. Ya, lebih space-nya lebih enak gitu. Sama ini sendon Kloron pas, kemudian Hastokuswolo agengnya juga sama ini 2 halaman. Tapi ini jauh lebih enak daripada diktat yang saya terima, yang dulu, yang diktat yang buat saya belajar pertama kali itu, apa ya, kalau dibilang, ini tuh udah lebih enak. Yang dulu Hastokuswolo itu bisa mulainya setengah halaman, karena yang atasnya Hastokuswolo ageng, terus Hastokuswolo alitnya setengah halaman, baru balik lagi, udah ketemu sama suluan lain, misal Padat Teduh gitu. Nah, ini lebih enak. Kemudian Odo-odo Budalan Mataraman, Odo-odo Mataram sama Budalan memang beda. Terus Padat Teduhnya ini juga kepotong ya, tadi sama. Oke, banyak sih yang kepotong gitu. Kalau ukuran kertasnya diperbesar lebih enak. Kemudian ini masuk ke bagian Padet Songo. Nah, di Padet Songo itu sama PR-nya tadi. Kemudian ini ada kayak Songo juga banyak space kosong Mas gitu. Songo juga banyak space kosong. Kenapa nggak digabungin yang sama apa yang bisa ngisi space kosongnya gitu. Sama nanti di Menyuro juga tadi sekilas saya sudah baca PR-nya, karena banyak yang kayak gini. Padetan terus space-nya kosong.
Nah, kalau saya memberikan solusi sedikit buat ini, buat buku ini, buat Mas Eko kalau misalnya mau nyetak lagi ke depannya, di belakang itu ada kumpulan cakepan suluk yang terpisah dari notasi dan cakepan biasanya. Jadi ini cuman khusus untuk cakepan, ya teman-teman bisa lihat. Khusus untuk cakepan. Nah, saran saya ini bisa jadi misalnya gini, odo-odo songo juga yang pakai tandio bolo pandowo byuk gumulung mangungsir bla 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 sih pilih fokus ki kita orang nah ginilah pokoknya. Nah itu bisa ditaruh cakapannya di bawahnya ini supaya nggak kosong atau misalnya gini solusinya gini misalnya patet apa misalnya patet lem ageng atau odo-odo giriso di sini odo-odo giriso masih pakai leng-leng gatinikang awan sobo-sobo kemudian di belakang kita nemukan bahwa odo-odo giriso ada cakepan raras kang halenggah neng gambar kencono bla 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 ada tandang Sri Baladewa bla bla bla. Nah itu bisa diganti di sini jadi misalnya odo-odo giriso ini kan kalau pakai yang buku besar gitu di bawahnya nanti bikin lagi misalnya 2 odo-odo giriso 2A odo-odo giriso cakepan Baladewa atau odo-odo giriso cakepan raras kang halenggah jadi 2A B C nah gitu. Jadi satu bagian satu heading gitu satu heading odo-odo giriso punya anak berapa dan langsung cakepan dan notasinya. Kalau yang dulu kan memang hanya cakepan tok gini ya sama seperti ini hanya ini kan Mas Eko cuma ganti fontnya kalau saya bilang ganti font dan editing display gitu. Uh, Mungkin kalau mau nyetak lagi bisa seperti itu. Jadi misalnya tandang Sri Baladewa dan Raras Kang Halenggah tadi notasinya supaya bisa sama dengan leng-leng gatinengkang gimana. Jadi mungkin ditaruh di bawahnya atau dibikin sama ro lu mau nem lu mau lu ro. Nah itu sama dibikin misalnya jadi leng-leng gatinengkang hawan sopo-sopo dibikin tandang Sri Baladewa nah Nanggalani Ropinusti ya. Misalnya gitu. Nanggalani Ropinusti misalnya gitu. Dibikin atau bikin langsung satu ini cakapannya 3 misalnya atau ya banyak lah kalau cakapannya 3 mungkin orang bingung juga model kayak kalau kalau cakapannya 3 itu kalau di teman-teman Katolik mungkin kenal buku apa Madah Bakti atau buku yang buat kur ya apa namanya ya Madah Bakti dan teman-temannya itulah. Kalau di teman-teman Kristen mungkin kenal buku-buku kayak Kidung Jemaat, KPPK. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Nah, mungkin dibikin seperti itu Mas Eko untuk buku notasi dan cakepan bisa. Ya, kedepannya kalau misalnya dan untuk penulis-penulis lain mungkin seperti itu juga kalau mau nulis buku yang sifatnya literasi pedalangan seperti ini yang urusannya dengan nada dan titi laras supaya orang lebih mudah belajar bisa seperti itu seperti buku-buku choir gitu note dan apa lirik gitu kalau di buku-buku choir kalau di sini notasi dan cakepan itu bisa combine di satu halaman dan ukurannya jadi lebih besar itu juga lebih nyaman dibaca. Kalau ini sih kemudahannya dengan ukuran kecil kemudahannya adalah dibawa kemana-mana gampang dan enak kalau dibawa kemana-mana enteng dibawa kemana-mana gampang bacanya juga nggak capek kalau kecil kalau gede bawa kemana-mana harus masuk tas bawa tas dan segala macam kalau segini masukin kantong selesai gitu kan lipet di apa ya saya nggak suka ngelipet sih cuman kalau istilahnya kalau orang-orang yang seneng nggak bawa tas ini dipluk gitu peleng atau bawa tas pinggang ini bisa masuk ke tas pinggang gitu kan. Kalau gede ya memang harus pakai tas yang gede kan untuk bawanya. Nah menangnya itu kalau bukunya sekecil ini cuman ya tadi ada terpotong dan lain sebagainya tadi itu ya supaya bisa enak gitu ya ya nanti dicarilah solusinya. Ya kembali ke teman-teman yang mau bikin buku silahkan dipertimbangkan juga kalau Mas Eko mau nyetak lagi silahkan dipertimbangkan tapi ya ini saya sama sekali tidak menggurui hanya review orang yang suka baca buku musik. Buku musik buku notasi nah itu kira-kira kayak gitu tapi overall adalah ini buku yang sangat membantu sekali saya sangat terbantu sekali saya bisa pensiunkan buku diktat yang lama diktat PDMN yang lama itu bisa saya pensiunkan karena itu kalau dibawa membacanya juga agak susah saya lebih nyaman dengan ini dan teman-teman bisa beli buku ini bisa dapat buku ini dari langsung di Mas Ngabe Eko Prasetyo nanti saya cantumin di description box akun Facebooknya Mas Eko untuk teman-teman bisa mungkin DM atau gimana
ke akun Facebooknya Mas Eko. Yang kedua, teman-teman bisa dapat di sini. Aduh, nggak fokus ya. Oke, saya bacain aja. Penerbit Garuda Waca. Saya cantumin Penerbit Garuda Waca IG-nya kembali di sini. IG-nya nanti saya cantumin di sini. @buku Garuda Waca. Saya cantumin di sini. Kemudian juga ke websitenya penerbitgarudawaca.com. Nanti semua linknya saya cantumin di description box. Juga untuk toko buku online-nya di beberapa marketplace online, kayak saya belinya kemarin di Tokopedia. Teman-teman bisa nanti, ini saya cantumin di sini juga marketplace online-nya yang ada. Saya cantumin nanti di sini ya, teman-teman yang mau beli silahkan. Dan di description box di bawah nanti akan ada linknya masing-masing. Oke? Kalau begitu jangan lupa teman-teman beli buku ini yang mau belajar pedalangan, yang mau belajar sulukan cengkok Mangkunegaran, penting banget. Dan cengkok ini adalah cengkok yang cukup mudah dipelajari dan cukup nyaman untuk dilakukan oleh orang-orang yang belajar pedalangan dari nol. Bahkan teman-teman yang mungkin nggak kenal gamelan, nggak kenal karawitan, membaca buku sulukan ini untuk mempelajari sulukannya lebih gampang karena sudah ada kayak tadi Titi Laras tadi. Teman-teman tinggal cari gender terdekat atau cari apa, mungkin ada gamelan terdekat atau mungkin ada apps gamelan di HP-nya, tinggal klik nadanya gitu kan. Terutama yang gender tadi, di sini ada gender. Oh, kalau jonggo sekian, dodo sekian, barangnya sekian gitu. Kalau 1 sekian, 2 sekian, 6 sekian, nah gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cari aplikasi gamelan atau teman-teman cari gamelan terdekat. Nah, ini sangat-sangat membantu. Dan ini semua di Slendro ya, teman-teman. Karena wayang Purwo itu basicnya memang menggunakan gamelan Slendro. Penting banget teman-teman punya ini, sekali lagi saya tekankan penting banget buat teman-teman yang lagi sekolah di SMKI, teman-teman yang sekolah di ISI, ini bisa jadi tambahan untuk kalau lagi nggarap tugas akhir gitu kan, tambahan pustaka. Kemudian teman-teman yang baru belajar mendalang di kursus-kursus pedalangan, teman-teman beli ini ya, teman-teman harus akses ini supaya teman-teman bisa lebih bisa untuk mempelajari suluk, karena cengkoknya enak dan gampang. Cengkoknya enak dan gampang, tidak terlalu banyak nada-nada yang miar-miur gitu. Nada-nadanya semuanya nada-nada yang baku dan enak untuk dilakukan. Nggak banyak variasi-variasi yang cukup aneh-aneh karena ini standar baku. Dan diktat waktu itu jadi diktat di PDMN ya teman-teman, diktat di PDMN. Mungkin kalau sekarang jadi diktat di Asga juga atau bahan baca di Asga kan. Kalau dulu di PDMN ini ya mungkin masih ya, sekarang mungkin jadi kayak gini. Kalau dulu yang diktat yang tulisannya Esdar Somartono, kumpulan Esdar Somartono itu jadi diktat basic. Jadi teman-teman yang mau belajar pedalangan dari nol basic bisa untuk baca ini karena cengkoknya nggak aneh-aneh ya, standar gitu ya teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya. Pokoknya jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa beli ini, jangan lupa beli ini, jangan lupa dapatkan ini ya teman-teman, buku ini. Oke, sekian review dari Ruang Bacanya Henoh. Selamat membaca buku ini dan selamat membeli buku ini. Membeli dulu baru membaca. Dan salam literasi dan bye bye.